Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Fakultas Kedokteran semester 1 ya. Pada blog Medical Socio Entrepreneurship yang tentu kita bersama para dosen yang antusias untuk membidangi medical entrepreneurship menyambut ya. Perlu diketahui, mungkin saya tekankan kembali bahwa kurikulum ini adalah, kalau saya boleh sebut, kurikulum yang out of the box ya. Jadi kita harus mengapresiasi adanya kurikulum ini. Beberapa waktu yang lalu ilmu ini hanya berupa blok elektif, jadi situasional ketika memang dibutuhkan, bahkan di seminar gitu. Tapi saat ini kita mulai kurikulum entrepreneurship. Nah, pada hari ini saya kebagian topik digital technology dalam bidang kesehatan. Kita mulai dengan tentu lagu Indonesia Raya, setelah itu himne Airlangga. Selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semua.
Baik, jadi lagu Indonesia Raya tadi memang sengaja saya pilih dengan nuansa yang agak berbeda, stansa 3, dan saya rasa ini menyemangatkan kita untuk melanjutkan dengan himne Airlangga. Jadi digital technology ini kami anggap ya sebagai salah satu perwujudan abdi terhadap negeri, dan terutama di bidang kesehatan. Baik, terima kasih. Nah, oke, kita akan mulai digital teknologi dalam bidang kesehatan. Ya, memang judul ini masih cukup kompleks menurut saya ya. Digital, ada teknologinya, belum lagi dikaitkan dengan bidang kesehatan. Nah, tujuan dari kita melakukan kuliah ini, ya, mahasiswa targetnya adalah memahami perkembangan digital teknologi dalam bidang pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah memaksimalkan aplikasi digital teknologi dalam pengembangan kewirausahaan dalam bidang kedokteran dan kesehatan masyarakat. Nah, saya lebih suka menyederhanakannya dengan menyebutnya dengan digital health. Dan karena kalian masih semester 1, tentu kita belum masuk pada advance ya. Jadi basic atau pengantar, maka saya sebut introduction to digital health pada blog Medico Socio Entrepreneurship. Jadi by definition, jadi kalau pengantar itu tentu hal-hal yang dasar, hal-hal yang prinsip ya dari digital health atau kesehatan digital. Ya, ini menurut WHO ya, the convergence of digital technologies with healthcare, living, and society to enhance the efficiency of healthcare delivery and make medicine more personalized and precise. Jadi
ada kata-kata kuncinya di mana dengan teknologi digital ini, entah itu kesehatan, layanan kesehatan, kemudian kehidupan, dan juga masyarakat, itu muncul atau menjadi unggul efisiensinya. Kemudian efisiensi dari bagaimana pelayanan kesehatan dan bagaimana juga membuat layanan kesehatan itu lebih terpersonalisasi dan presisi. Itulah yang menjadi definisi. Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan kepada hal yang lain yang akan kita bahas, tentu definisi perlu sekali dipahami dulu, dipegang dulu. Ya. Tentu setelah itu saya akan share juga tentang histori, sejarahnya, kemudian policy, ya, kebijakan, tantangannya, dan inovasinya. Saya akan memberikan beberapa contoh inovasi digital health yang tentu kita jalani, ya, kita lihat, ya. Nah, ini adalah histori. Jadi kita mulai dengan WHO, yaitu UNICEF. Ini adalah bidang maternal dan newborn. Sebenarnya muncul pertama dalam pengembangan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir, neonatus, ya. Pada tahun 2012 itu merupakan menjadi National E-Health Strategy Toolkit oleh WHO, dan ini untuk antenatal care dan juga untuk bagaimana menghindari kematian bayi, ya, pada era yang menuju Sustainable Development Goals. Dan dengan digital health ini, sehingga cost saving-nya juga muncul, kemudian efisiensi, kemudian ada solusi-solusi yang waktu itu perlu dibuktikan. Tentu dengan beberapa hal yang, ini ada M-Care dan M3 waktu itu, dan pada daerah berkembang, negara berkembang itu Bangladesh saat itu, M-Care namanya, sehingga dengan itu bisa dimonitor workload-nya dari tenaga kesehatan, dan juga kemudian meningkatkan survival rate-nya, dan imunisasi juga bisa tercover secara luas, dan waktunya juga lebih cepat. Cost saving-nya juga unggul, ya, dari beberapa tenaga kerja kesehatan. Dan ini merupakan hal yang spektakuler saat itu, karena dengan 1 tahun teknologi investment bisa menghemat, ya, dana, dan ini tentu membuat dunia menjadi mulai yakin bahwa teknologi digital ini diperlukan. Nah, kemudian dilanjutkan 2014, ada Open Smart Register Platform. Waktu itu ada Single Data Platform dengan M3 dan M-Care ini yang sudah dimulai 2012, kemudian meluas ke India, Pakistan, dan juga Indonesia. Ya, Open ini didukung oleh WHO, teknologi platformnya, dan frontline-nya adalah tenaga kerja kesehatan. Nah, tahun 2016, WHO kemudian juga membentuk e-health country profiles, di mana universal health coverage juga menjadi titik penentu untuk layanan kesehatan itu bisa dilakukan, termasuk global division dari e-health, electronic health, karena data ini juga diperlukan. Dan kemudian 2019 ada guideline dari WHO untuk merekomendasikan digital intervention untuk sistem kesehatan. Dan ini akan tentu semakin meluas. Ya, dan ini draft globalnya ini strategi digital health 2020 sampai 2024. Sehingga digital health ini merupakan sebuah program yang all over the world, ya, global. Ya, kan disebut global health, ya. Digital health adalah global health. Jadi ini family planning, tuberculosis, HIV, infectious disease, dan lain sebagainya. Itu bisa di cover juga, ya, layanan kesehatan digital ini, ya, untuk National Health Information System. Kemudian, nah, ini adalah
Dr. Eric Topol, yang merupakan penulis dari The Creative Destruction of Medicine, How the Digital Revolution Will Create Better Healthcare. Kita lihat di sini perjalanan dari waktu ke waktu, dari tahun 1970, 1980, 1990, mulai muncul WWW, kemudian 2000 muncul ini sistem genom, ya, dan mungkin kemudian berkembang lagi, ya, ada wireless sensor, dan ini masuk ke super convergence, ya. Awalnya 1970 sampai 2000 merupakan accelerating digital technology, dan masuk ke super convergence. Di situ mulai dikembangkan wireless sensors and device, kemudian mobile connectivity, ya, kemudian social networking, genomics, ya, internet, imaging, data, universe, kemudian health information system. Nah, ini kemudian terjadi reboot, ya, tahun 2010, makin lama makin banyak, ya, number of sequence human genome meningkat, sehingga penyakit itu yang awalnya hanya diketahui ketika sakit, kemudian kita bisa berhasil mendiagnosisnya, bagaimana manajemennya, bahkan menuju kepada memprediksi. Digital health berusaha untuk memprediksi dan bahkan mencegah terjadinya penyakit. Inilah yang merupakan creative destruction of medicine. Jadi terobosan revolusi supaya layanan kesehatan semakin membaik. Nah, bagaimana dengan nasional? Nah, ini adalah strategi kesehatan nasional. Ada peraturan Menteri Kesehatannya, ya, yang tentu kita juga bisa jadikan pegangan, di mana visinya di negara kita Indonesia adalah terwujudnya implementasi kesehatan secara luas yang mana meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 7 misinya, yaitu tata kelola, kepemimpinan, investasi dan strategi, layanan aplikasi, standarisasi, dan kemudian interoperabilitas, infrastruktur, peraturan kebijakan, dan pemenuhan SDM. Ini merupakan bagian dari policy yang tadi saya juga akan sebut, ya, tentunya. Jadi ada definisi, ada kemudian ada history, dan saat ini tentu policy. Nah, disebutkan teknologi digital ini tanpa batas oleh WHO. Diserukan seluruh negara untuk menggali potensi positif dari digital health dalam meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat. Dan digital teknologi ini memperkuat sistem kesehatan dari penyakit, diagnosis, manajemen, bahkan memprediksi dan mencegah. Dan kalau ada pertanyaan, kenapa digital health? Ini adalah meningkatkan kesehatan perorangan dan juga meningkatkan akses ke layanan kesehatan dengan mobile device yang memonitor vital sign, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ada 5 hal setidaknya. Yang pertama adalah e-reporting, yang kedua adalah e-registry, ketiga adalah Health Service Information System, yang keempat adalah Health Service Facility Information System, yang kelima Artificial Intelligence. Dan ini adalah beberapa inovasi dari Kementerian Kesehatan. Ada Sisrud, ada Temenin, ada Sehatpedia, ada Jaga, dan ada pendaftaran pasien rawat jalan online. Nah, masing-masingnya kemudian berkembang. E-reporting ada SIRS, ada ASPAC, ada SI akreditasi, ada SITT, e-registry ada rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, pasien lainnya. Kemudian Health Service Information System ada Sisrud, ada telemedicine, ada Sehatpedia, ada pendaftaran online, IFHEalth, kemudian Health Service Facility Information System ada SIMRS, kemudian ada SIGDA, Generik, SIMKlinik, aplikasi KS, dan Artificial Intelligence, ada e-lab, e-radiologi, dan e-patologi. Nah, kalau kita bicara tentang inovasi, ya tentu lebih baik saya memberikan contoh realnya, ya, supaya mahasiswa lebih mudah, ya,
membayangkan begitu. Oleh karena itu, izinkan saya untuk share ya hal yang selama ini kami praktekkan ya, karena saya adalah bedah toraks, kardiak dan vaskuler. Saya ambil major di vascular surgery dan endovascular. Saya ciptakan Vaskular Indonesia. Ya, seperti di bawah ada vascularindonesia.com, silakan bisa browsing. Apa itu Vaskular Indonesia? Ini. Vaskular Indonesia ini adalah terdiri dari platform digital telehealth. Beberapa di antaranya adalah Varises, ya, kemudian Avision, dan Kaki Diabetes Indonesia. Jadi kesemuanya ini memang tujuannya untuk menjadi sebuah platform telehealth ya, dari aspek preventif, edukasi maupun kuratif kepada pasien. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid, yang baik dari dokter yang memang diharapkan, dokter untuk pembuluh darah terutama. Ya. Nah, saya mulai 2017 ya membangun vascularindonesia.com. Kemudian sekarang ini tentu beranak pinak ya, jadi Varises Indonesia. Bahkan lebih dulu saya merancangnya, November 2016 saya launch di Bali. Kemudian ada Avision Indonesia, saya launch di World Kidney Day, karena Avision itu adalah untuk akses cuci darah. Dan ini ada di Android. Dan kemudian Kaki Diabetes di November 2019 saat World Diabetic Day. Dan saya mulai dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Nah, apa saja sebenarnya digital health innovation itu? Ini, ada e-learning, ada telemedicine atau telehealth, ada marketplace atau e-health commerce, media, community, deep tech IT. Setelah tadi Varises, Avision, dan Kaki Diabetes, saya mulai berpikir, kok ternyata banyak pasien yang datang, ya, bisa jadi dari dalam kota, dalam provinsi, maupun luar. Ini adalah hal yang saya bangun selanjutnya, di mana kita coba mengunggulkan value dari layanan vaskuler, sehingga masyarakat lebih tahu, lebih paham untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Saya bikin tagline Health Experience Surabaya 2020, The Courage of Indonesia. Selain itu, saya kembangkan lagi, ya. Kalau kita bicara tentang digital health, kita harus juga... Nama saya Marona Fediza, saya dokter. Tentang virtual reality pada human anatomy vascular. Kita namakan vaskular, V besar dan R besar. Sehingga ketika nanti mahasiswa setelah belajar dari atlas, ya, buku atlas, anatomi, selanjutnya ke kadaver, tapi diantaranya bisa juga sambil belajar dengan menggunakan virtual reality ini. Dan ini merupakan juga sebuah tesis ya, yang penelitiannya juga sudah rampung dan menuju ke jurnal sekarang. Ini sangat memudahkan sekali mahasiswa untuk bisa belajar dengan, apalagi di musim pandemi di mana kita nggak bisa offline seperti dulu begitu ya sementara. Nah, selanjutnya adalah ada drone tadi ya. Nah, kalau challenge-nya, tantangannya tentu ada internal, ada eksternal. Tentu kalau internal ini tentu knowledge ya, mindset, mental set, agility, skill masing-masing mahasiswa tentu ya. Kalau eksternal itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, di mana policies ya, kebijakan, komunikasi, kolaborasi, infrastruktur, dan investment. Ini adalah tantangan-tantangan
ketika seseorang atau sebuah unit mengembangkan digital health. Ya, banyak startup yang fail, ya. Tentu kita tidak ingin juga fail. Kita ingin maju, kita akan sukses gitu. Nah, ini sebagai diskusi sampai di mana sebenarnya kita dengan digital health. Nanti adik-adik boleh screenshot ini, ya. Kita di posisi ini, kira-kira menurut pendapat adik-adik seperti apa? Menurut adik-adik sebenarnya mahasiswa fakultas kedokteran deh, kira-kira sudah memahami belum tentang kesehatan digital? Atau bahkan sudah menggunakan sebenarnya, tidak menyadarinya. Ya. Ini ada fase-fase, ya, emerging enabling environment, strengthening e-health, ya. Kemudian ada strengthening infrastructure, ada scaling up integration. Nah, kita ini di developing up dan building up, dan ya scaling up. Jadi sudah cukup lumayan sebenarnya, tinggal kita mengimplementasikan lebih lanjut lagi tentang information communication technology. Nah, ini sebagai penutup, ya, tentu saya mohon izin memperkenalkan diri. Ini adalah CV saya, dan saya memiliki beberapa brand, Research Indonesia, Vision Indonesia, Kaki Diabetes Indonesia, Vascular Science Club, Aorta. Ini Vascular Science Club adalah startup mahasiswa, ya, CEO-nya mahasiswa, termasuk juga TKP Coffee. Ini juga hashtag juga sedang looking for CEO, ya, Thorax Indonesia, dan Dialysis Indonesia hadirin. Yang lagi seru nih medical tourism dan vascular.com. Nah, kalau saya rangkum, ini adalah vaskular di sini, ya, dari beberapa platform, dan saya juga berada di Atensi dan Healthtech.id sebagai asosiasi pendukung saya, dan kemudian saya di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin mengembangkan medical drones juga, dan juga robotik. Ya. Nah, karena saya sudah punya tim yang running, ya, jadi aplikasi saya pun juga berjalan dengan baik gitu. Ya. Sekarang ada Aorta Indonesia. Ada Vascular Science Club dan Aorta Indonesia juga sekarang. Ya. Saya harap adik-adik mahasiswa memahami perkembangan digital health, ya, dan mampu mencoba memaksimalkan digital health dalam medical social entrepreneurship. Jadi ini merupakan tantangan adik-adik semua gitu. Tapi tentu jangan patah semangat. Kita bisa diskusi, ya. Dari diskusi tadi sampai level mana kita, silakan berikan pendapat, ya, boleh di kolom chat atau di WhatsApp juga bisa nanti. Saya rasa sementara itu dulu. Bila ada pertanyaan, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.